Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita berada di depan perumahan Bukit Barelang View yang sementara sekarang lagi dalam tahap pembangunan. Dan untuk lokasi di sini sekarang memang masih sangat luas untuk membangun sebuah perumahan, karena memang di sini lokasi memang dikhususkan untuk membangun perumahan, di mana di sini adalah Provinsi Kepulauan Riau dan ini adalah Kota Batam, di mana kita bisa mengetahui sendiri bahwa Kota Batam adalah salah satu kota yang sangat maju dan di mana-mana sekarang dibangun perumahan. Nah, di sini salah satu lokasinya ada di Piayu, tepatnya di jalan ke Piayu Laut. Dan kita lihat sendiri ini adalah tempat untuk marketing atau galeri marketing nantinya. Namun yang akan kita bahas kali ini yaitu adalah bagaimana memilih ataupun cara-cara yang perlu kita ketahui ketika kita ingin membeli sebuah rumah. Pertama yang kita harus tahu bahwa kita harus menyesuaikan dengan pendapatan kita per bulannya. Untuk KPR sendiri itu maksimal 30% dari gaji kita untuk bayar KPR bulanan. Tujuannya agar untuk kedepannya pembayaran kita bisa lancar dan kebutuhan sehari-hari kita juga bisa terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua yang kita harus perlu tanamkan bahwa untuk mengambil KPR itu jangan sampai terlalu lama, karena semakin lama waktunya maka untuk total biaya yang kita keluarkan itu akan sangat jauh lebih besar. Jadi alangkah baiknya kalau kita mengambil KPR itu adalah dengan mengambil KPR yang lebih singkat. Tapi jangan lupa tadi menyesuaikan dengan penghasilan kita. Kemudian langkah kedua ketika kita ingin ngambil KPR, misalnya kita ingin singkat 5 tahun, kemudian paling maksimal lah 10 tahun, jangan sampai lewat dari 10 tahun, karena ketika lewat dari 10 tahun maka biaya total yang kita keluarkan itu sangat jauh, dimana di situ ada margin bunga dengan pokok yang kita bayarkan itu sangat besar, hampir 2 kali lipatnya kalau memang kita ngambil di atas 10 tahun. Jadi alangkah baiknya kalau kita KPR ini kita ambil kira-kira maksimal lah 10 tahun. Salah satu contohnya saya ngambil KPR sendiri, saya usahakan singkat, yaitu cuma sekitar 8 tahun. Jadi kita nggak terasa untuk lunas. Kemudian yang ketiga yang perlu kita ketahui pada saat mengambil KPR adalah memastikan bahwa KPR yang kita ngambil itu kalau bisa di bank yang pembayaran bulanannya itu tidak mengikuti suku bunga bank. Artinya pembayaran kita tiap bulan itu flat, sehingga pada saat kita membayar tiap bulannya itu kita udah bisa tahu bahwa pembayaran yang kita bayarkan sekian, tidak mengira-ngira lagi. Kemudian untuk planning 5 tahun ataupun 6 tahun ke depan, pembayaran per bulannya itu masih tetap sama karena dia pembayaran flat. Biasanya kita bisa dapatkan di BTN Syariah ataupun di KPR subsidi. Kemudian yang keempat yang perlu kita perhatikan ketika kita tidak bisa memenuhi syarat yang pertama tadi, yaitu mengambil KPR yang singkat. Karena berhubung kalau kita ngambil yang singkat berarti otomatis untuk biaya bulanannya itu lumayan tinggi, maka kita bisa mengambil pilihan lain, yaitu KPR paling murah, yaitu namanya KPR subsidi. Cuman pada saat ngambil KPR subsidi kalau bisa jangan sampai juga lewat dari 10 tahun. Jadi ambillah yang 10 tahun sehingga akan lebih ringan ke depannya. Karena KPR subsidi ini bunganya hanya sekitar 5%, jadi nggak terlalu berat untuk kita yang punya pendapatan yang kira-kira di level menengah ke bawah. Kemudian untuk yang terakhir yang perlu kita ketahui yaitu adalah
pastikan posisi rumah yang kita beli untuk kedepannya itu dia bisa memiliki harga jual yang bisa lebih tinggi dibanding dengan harga sekarang. Dalam artian lokasinya harus lumayan strategis dan terjangkau. Tujuannya agar untuk kedepannya kita bisa dipermudah dalam baik itu dari segi jarak ke pusat kota, pusat perbelanjaan, ataupun ke tempat-tempat umum lainnya yang kita ingin kunjungi. Jadi kita bisa irit di segi transportasi dan juga dari segi waktu. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan. Sebelum mengakhiri video ini, saya harap kiranya bisa untuk di like, di subscribe, dan dibagikan agar bisa bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.